pembelajaran tiba-tiba terputus jaringannya, silakan nantinya untuk masuk kembali karena mungkin karena timing ya yang ditetapkan oleh Zoom hanya 40 menit ya kan. Nah kemudian bisa nanti dia terputus untuk jaringannya, nanti kita masuk kembali, tidak ada masalah. Nah apa itu lembaga negara ya kan. Nah materi hukum lembaga kelembagaan negara ini merupakan kalau saya lihat perwujudan daripada tata negara, di mana tata negara itu kan mengatur mengenai organisasi-organisasi negara, ya kan. Nah, di dalam organisasi-organisasi inilah ada lembaga negara. Nah, lembaga negara bukan konsep yang secara terminologi memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata staatsorgan dalam bahasa Belanda atau political institution dalam bahasa Inggris. Nah, staat itu negara artinya. Nah, sorgan lembaga. Nah, political institution kalau dilihat institusi politik kan gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau bisa juga disebut dengan organ negara. Oleh sebab itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga memiliki beberapa arti. Salah satu arti yang paling relevan digunakan dalam penelitian adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Nah, ini bisa kita lihat di dalam pengertian hukum tata negara, yaitu mengatur mengenai organisasi-organisasi. Nah, inilah dia lembaga negara, ya, untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Jadi lembaga negara ini termasuk juga alat kelengkapan negara yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya saling dinamis, saling harmonis, gitu. Nah, salah satu contoh frase yang menggunakan kata lembaga yaitu lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata pemerintah diganti dengan kata negara, maka frase lembaga negara diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara. Itu badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara, khususnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fokema Andrea menerangkan bahwa kata organ berarti alat perlengkapan, sedangkan alat perlengkapan berarti orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai badan pemerintahan yang rendah
mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja dianggap sebagai alat perlengkapan, tetapi mulai dari raja atau presiden sampai pada pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat perlengkapan. Tetapi perkataan ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti. Nah, jadi organ tadi menurut Volcom Andrea itu adalah alat perlengkapan. Nah, kalau kita masukkan alat ini, berarti sarana dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Apa saja sarananya, kan gitu ya. Soal dalam mengetik maka harus ada alatnya, yaitu komputer, kan gitu. Misalnya kita mau menulis, maka sarananya harus ada apa? Meja, kertas, pulpen, kan gitu. Nah, inilah dia. Dalam sebuah negara maka harus ada sarana penyelenggaranya. Yaitu apa? Badan pemerintahan. Dimulai dari raja atau presiden sampai dengan pejabat yang terendah, gitu. Inilah konsep daripada lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan istilah lembaga negara di dalam pasal 2 aturan peralihan. Ditentukan bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Namun tidak ditentukan lembaga negara apa yang dimaksud. Di lembaga negara yang masih ada sebelum lahirnya Undang-Undang Dasar itu masih tetap berlaku, tapi tidak dicantumkan apa lembaga-lembaga negaranya. Ya, seperti misalnya pada satu BPUPKI misalnya termasuk lembaga negara, atau apa namanya, saya lupa. Nah, selain istilah tersebut digunakan pula sebutan lain seperti majelis untuk majelis permusyawaratan rakyat, dewan untuk menyebut wakil rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan dewan pertimbangan. Kalau saya tidak salah, dewan pertimbangan ini sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian komisi, ya, untuk menunjukkan lembaga negara yang lainnya, misalnya ada komisi pemilihan umum, komisi yudisial, komisi pemberantasan korupsi. Nah, mahkamah untuk sebagai bidang yudikatifnya. Itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan badan untuk badan pemeriksa keuangan. Itu ada lagi badan pengawasan keuangan dan pembangunan, badan pemeriksa keuangan dan pembangunan. Nah, seperti badan apa namanya, BPIP atau ideologi Pancasila, kan gitu. Nah,
Jadi sebutan-sebutan lembaga itu ada berbagai macam jenis. Nah, ada sebutannya dengan majelis, ada dewan, ada komisi, ada mahkamah, ada badan, ada satuan juga. Ya kan, seperti apa? Satuan tugas pandemi COVID-19, ya kan? Nah, Satgas dia. Sebutannya lembaga negara yaitu Satgas. Ada lagi misalnya apa? Komite. Jadi Medan, Sumatera Utara misalnya ada Komite Advokasi Daerah, di mana Komite Advokasi Daerah ini merupakan perpanjangan tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang tugasnya adalah melakukan pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kalau saya tidak salah, kampus kita Pancabudi sudah melakukan MOU dengan Komite Advokasi Daerah dalam menumbuh kembangkan pendidikan anti korupsi, yaitu PAK di perguruan tinggi Pancabudi atau Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, ada nggak kita di dalam fakultas di dalam ilmu hukum ini mengenai pendidikan anti korupsi mata kuliahnya? Nggak ada ya? Ada, Pak. Oh, ada pendidikan anti korupsi. Nah, itulah dia. Ada, Pak. Mantap. Semester berapa itu? Semester 1, Pak. Oh, 1, Pak. semester 1. Nah, luar biasa. Nah, jadi kesalahan dia dalam pencegahan, mengingat apa? Kalau di hasil survei cikal bakal lahirnya koruptor itu berada di perguruan tinggi. Sumber dari lahirnya koruptor itu di perguruan tinggi. Kenapa saya katakan demikian? Karena hampir semua koruptor itu tamatannya sarjana, minimal S1. Jarang yang tamatan SMA, ya kan? Nah, makanya dibuatlah dia pendidikan anti korupsi ini di setiap perguruan tinggi, ya kan? Itulah tugas Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi, memberikan sosialisasi, memberikan pembelajaran tentang dampak dari korupsi tersebut apabila dilakukan, kan gitu. Oke. Istilah lembaga negara terdapat pula di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya di dalam ketetapan MPR nomor 2/MPR/2003 tentang perubahan kelima atas ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 99 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di dalam pasal 2 menentukan bahwa majelis adalah lembaga negara. Nah, tadi kan ada. Nah, ini majelis, itu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, sini pasal 2 MPR nomor 2 tahun 2003 mengatakan adalah majelis adalah lembaga negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang mereka dan seterusnya. Salah satu lembaga negara. Nah, inilah lembaga negara yang bentuknya mahkamah. Kemudian Undang-Undang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, inilah menunjukkan bahwa lembaga negara itu ada, ternyata dimuat di dalam setiap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara yang di dalamnya mencakup hubungan kewenangan dan hubungan antar lembaga negara. Nah, jadi itu dia. Di lembaga negara itu ada menjelaskan fungsi-fungsi negara. Ya kan, tugasnya menjelaskan, mengimplementasikan fungsi-fungsi negara, kemudian kewenangan masing-masing daripada lembaga tersebut. Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga harus membentuk suatu kesatuan, proses yang satu negara yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan. Nah, jadi dibentuknya lembaga negara itu adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dan fungsi pemerintahan. Seperti itu. Nah, dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan atau fungsi negara itu harus ada saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk sampai di sini, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Belum ada ya. Nah, apa itu yang membedakan lembaga negara? Apa perbedaan ataupun perbedaan-perbedaan dari lembaga negara? Ada perbedaan majelis, ada komisi, ada dewan, ya kan? Kemudian ada badan, ya kan? Nah,
Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan secara langsung dan tidak langsung terdapat 30 buah lembaga negara. 30. Nah, kalau 30 kita jelaskan semuanya nggak cukup ya kan? Ada 14 pertemuan kita. Menurut Prof. Jimli, ketiga-puluh lembaga negara tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu pembedaan dari segi hierarki dan dari segi fungsi. Nah, lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua, yaitu misalnya dari hierarki, itulah yang ada di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dari hierarki ada kepala negara dan kepala pemerintahan, kemudian ada majelis permusyawaratan rakyat, kemudian ada DPR. Artinya dari hierarki dia dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari segi hierarki, sedangkan dari fungsi, dilihat dari peruntukannya lembaga negara ini. Ya misalnya apa? Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Komisi Pemilihan Umum. Nah, itulah lembaga negara berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan hierarkinya, semua lembaga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada MPR, ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan. Ya kan? Nah, itu menurut Prof. Jimli. Ada lembaga negara dari segi hierarki, ada lembaga negara dari segi fungsi. Nah, kemudian juga lembaga negara menjadi lapis kedua, yaitu apa? Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Yudisial, dan Bank Sentral. Apa Bank Sentral di Indonesia? Ada yang tahu? Bank Sentral di Indonesia. Ada yang bisa jawab Bank Sentral Indonesia? Nah, yang menjadi Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Itu. Bisa nggak bank lain, Bank Mandiri misalnya, Bank BRI? Bisa saja. Itu menjadi bank sentral. Tidak tentu kemungkinan Bank Indonesia itu diganti menjadi nama lain. Bisa. Kan itu dia. Nah, kategori ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang bersumber kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, misalnya Komisi Hukum Nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Artinya keberadaannya secara hukum hanya berdasar atas kebijakan Presiden belaka ataupun beli Presiden atau Presidential politik. Nah, itu dia. Jadi yang kewenangannya bersumber dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
Nah, perbedaan dari segi hierarki, ke-34 lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 lapis. Organ lapis pertama biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara. Lapis kedua disebut dengan lembaga negara. Lapis ketiga lembaga daerah. Nah, lapis pertama yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti yang saya katakan bahwa lapis pertama ini secara hierarki ada di dalam apa, Nurul? Undang-undang, Pak. Nah, Undang-Undang Dasar 1945. Jangan undang-undang aja, kalau di undang-undang nggak ada dia. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 7 lembaga negara yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, dan ini merupakan lembaga tinggi negara: Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK. Nah, BPK yang terakhir. Selain itu ada pula lembaga daerah yang diatur pada bab 4. Pada bab 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintahan daerah. Lembaga negara daerah tersebut adalah gubernur, pemerintahan daerah provinsi, gubernur, DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, bupati, DPRD kota, dan DPRD kabupaten, wali kota, ini kota, daerah pemerintah kota, distrik, kabupaten. Bagaimana dari segi fungsi, yaitu lembaga negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer. Ada pula yang merupakan organ pendukung. Untuk memahami perbedaannya, lembaga negara yang disebut tersebut dapat dibedakan menjadi 3 ranah, yaitu kekuasaan eksekutif atau pelaksana, kekuasaan legislatif, dan fungsi pengawasan serta kekuasaan kehakiman, yaitu fungsi yudisial. Nah, itu berdasarkan fungsinya, berdasarkan kebijakan yang diatur, gitu. Nah, inilah dia untuk lembaga negara dari segi fungsi. Peruntukannya eksekutif, apa saja nantinya akan dibuat lembaga negaranya, ya. Kemudian dari legislatif, kemudian dari kehakiman, fungsi yudisial. Nah, terakhir adalah, setiap lembaga negara memiliki perannya masing-masing di dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan fungsi negara. Satu sama lainnya harus saling berkolaborasi, harus saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ibaratkan sebuah roda, maka mereka harus tetap berjalan pada porosnya. Tapi boleh atau tidak
untuk bekerja sama dengan instansi lain ataupun lembaga negara lain? Jawabnya adalah boleh, sepanjang hal tersebut adalah untuk tujuan negara, untuk kepentingan negara kita. Nah, mengingat kenapa Presiden tidak mungkin melaksanakan semua tugasnya secara sendiri, maka perlulah adanya orang-orang yang membantunya dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin kita bahas atau diskusikan? Gimana Ridwan, Farhan, Nurul, Putri? Ya, bagaimana ada yang ingin dipertanyakan, kita bahas mengenai daripada konsep negara, lembaga negara. Apakah ada dari segi definisinya? Nggak ada pertanyaan? Mungkin untuk minggu pertama pas, Pak. Baik, udah bisa lah ya kita tutup untuk kelas hari ini. Nanti kita lanjuti pertemuan selanjutnya. Rencana saya hari Sabtu kita buka kelas lagi jam 9:30. Apakah ada waktu? Kalau jam 9:30, Pak, Hari ada kelas, Sabtu Pak. ada kelas, Pak. Oh, penuh ya? Iya, Pak. Ya, nanti kita coba atur lagi jadwalnya kapan lagi. Oke, baik, terima kasih. Pak. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.